Hai, welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sering santai atau tentang psikologi ya. Nanti gue masukinnya ke apa ya? Mungkin ke psikologi aja lah, karena ini termasuk pengembangan diri ya. Tentang apa gue bakalan ngebahasnya. Sebelum gue kasih tahu, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, karena kemarin gue habis bernegosiasi dengan orang. Intinya adalah gue bertemu dengan orang yang ya sifatnya itu agak-agak aneh lah ya, kita anggap ya. Dari situ gue mulai terinspirasi, oh kenapa gue nggak bikin aja tentang negosiasi gitu, tentang cara-cara bernegosiasi. Oke, jadi pertama kali gue bakalan ngasih tahu dulu ya kalian ya, yang namanya negosiator. Negosiator itu adalah orang yang melakukan negosiasi. Oke, seorang negosiator itu ada dua macam. Yang pertama adalah kompetitif negosiator dan yang kedua adalah kooperatif negosiator. Apa sih yang namanya kompetitif negosiator? Kompetitif negosiator itu adalah seorang negosiator yang selalu pengen menang sendiri, selalu nggak mau kalah gitu. Yang penting gua harus menang. Kalau gua nggak menang ya udah dia juga nggak boleh menang. Berarti tidak boleh ada yang menang salah satu dari kita. Nah itu yang disebut dengan kompetitif negosiator. Dan yang kedua adalah kooperatif negosiator. Dan gua di sini dalam konteks ingin mengajarkan kalian gimana caranya untuk menjadi seorang kooperatif negosiator. Apa sih kooperatif negosiator itu? Seorang negosiator yang mau mendengarkan orang lain, senang menganalisa dan juga berusaha untuk mencari jalan tengahnya, win-win solution. Gua menang, lawan kita juga menang gitu. Jadi lawan kita tidak merasa kalah ataupun kita juga tidak kalah. Jadi kita mencari jalan tengahnya. Oke, jadi yang bakalan gue ajarin saat ini adalah untuk menjadi seorang kooperatif negosiator. Nah, gimana sih caranya untuk menjadi seorang kooperatif negosiator? Ada 3 trik supaya negosiasi kita itu bisa lancar, oke, tanpa perlu mengintimidasi orang lain. Yang pertama adalah fokuslah pada masalahnya, bukan pada orangnya. Misalnya ada orang marah-marah sama kita, ya ini teh gimana sih, kenapa ini bisa kejadian kayak gini, wah intonasinya tinggi gitu. Kadang-kadang pada saat kita mendengarkan lawan bicara kita intonasinya tinggi, marah-marah, kita juga suka kepancing emosi. Karena kita kepancing emosi, akhirnya kita itu mengatakan hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan, dan pada akhirnya kita bukan membahas masalahnya, akhirnya tuh saling serang, saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Masalahnya kemana, yang penting kita tuh akhirnya marah-marah aja nggak jelas. Jadi intinya adalah kita itu harus selalu fokus kepada masalahnya. Jadi kalau ada orang marah-marah, kenapa sih ini kayak gini, gua nggak suka yang kayak gini, Papa atau Ibu coba kita obrolin baik-baik dengan intonasi yang baik-baik. Yuk, Bapak itu masalahnya apa? Misal, nah setelah dia marah-marah segala macam, biarin dulu aja dia keluarin semua emosinya. Gitu, udah kayak gitu, kalau misalnya dia udah ngeluarin semua emosinya, dia akan lebih tenang. Kita ingat jangan sampai kepancing emosi. Kalau kita kepancing emosi, akhirnya itu kita malah beradu argumentasi tanpa tahu permasalahannya seperti apa. Dengerin aja dia omongannya. Setelah dia udah marah-marah, udah kenyang gitu ya marahnya, dia udah mulai reda tuh emosinya. Dari situ kita ajak ngobrol, apa ini sebenarnya masalahnya. Misal gitu, kita itu jualan online lah ya, jualan online. Udah kayak gitu kita kirimin barangnya, ternyata menurut dia pesanannya itu salah. Entah misalnya bajunya salah gitu, jadi dia akhirnya tuh ngechat marah-marah, entah ngechat ke kita secara langsung maupun di kolom komentar gitu, ngasih reviewnya itu jelek, marah-marah gitu, ini nggak bener, ini bajunya ternyata nipu banget, misalnya kayak gitu ya. Marah-marah, kita dengerin. Nah setelah kita dengerin, kita masuk ke solusi yang kedua. Oke, jadi solusi yang pertama adalah fokus dulu ke masalahnya, bukan omongan orangnya atau emosi orangnya. Jangan dilihat itu, fokus kepada masalahnya. Yang kedua adalah
setelah kita tahu masalahnya apa, kita tanya maunya dia apa, dia pengennya apa gitu. Dengan masalah ini dia itu pengennya solusinya kayak gimana, tanya solusinya ke dianya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ngirimin barang, ini masih contoh soal yang tadi ya, kita ngirimin barang, misalnya dia sebagai pembeli gitu ngerasa ini barangnya nggak cocok, marah-marah. Terus kita tanya terus dengan barang ini yang nggak sesuai, apa nggak sesuainya, tanya sama dia misalnya, oh ini barangnya itu kualitasnya jelek misalnya, atau barangnya itu nggak sesuai dengan yang ada di foto. Nah, dia ngomong kayak gitu, akhirnya kan dia udah ngucapin gitu kemauannya dia itu apa gitu. Oh ternyata ini nggak sesuainya itu ada gambarnya nggak sesuai dengan yang menurut dia yang ada di foto. Setelah itu kita beranjak yang ketiga, kita berikan opsi-opsi atau pilihan untuk menyelesaikan permasalahan dia. Kita kan udah tahu kan masalahnya ada di mana. Oke, kita balik lagi ke contoh yang tadi gitu. Oh ternyata dia itu tidak suka dengan bajunya, baju yang dia terima. Karena dia tidak suka dengan baju yang dia terima, kita kasih dia solusi. Ini untuk cara yang ketiga ya, kasih beberapa solusi. Oh jadi kalau misalnya bajunya menurut Anda tidak sesuai, Anda ingin gimana? Misalnya apakah ukurannya kekecilan? Enggak, misalnya kata dia bilangnya enggak, ukurannya mah cocok. Terus apakah Anda ingin diganti dengan baju yang lain? Terus dia jawab lagi, enggak, gue nggak mau. Misalnya gue nggak mau diganti dengan baju yang lain gitu. Udah kayak gitu, kita kasih lagi opsi yang ketiga. Apakah uangnya ingin di refund gitu, ingin dibalikan kembali? Terus dia jawab, ya, gue ingin uangnya dibalikin. Nah, jadi intinya kita itu harus selalu memberikan beberapa opsi. Oke, jadi gue ulangi lagi ya, gimana triknya untuk bernegosiasi dengan orang itu. Yang pertama adalah kita tidak boleh terpancing oleh emosi. Jangan pernah melihat orangnya, tapi fokus kepada masalahnya. Karena kalau kita fokus kepada orangnya, pada saat yang namanya orang emosi kan intonasi tinggi. Kita ngelihat orangnya, karena orangnya intonasi tinggi, biasanya kita juga ikutan emosinya tinggi. Yang ada akhirnya kita nggak tahu masalahnya apa, debat kusir sama dia. Jadi intinya kita harus fokus kepada masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita tahu masalahnya, kita tanya maunya dia itu apa. Dengan masalah yang seperti ini dia maunya apa. Setelah kita tahu dia maunya apa, yang ketiga kita beranjak, yaitu apa? Ngasih beberapa pilihan solusi gitu. Pilihan ke-1, pilihan kedua, pilihan ketiga. Nanti dia akan memilih pilihan mana yang menurut dia cocok untuk dia. Oke, itu adalah trik jitu menurut gue sih. Trik bagus untuk bernegosiasi sebagai kooperatif negosiator. Nah, ada juga sih yang harus dihindari oleh seorang negosiator. Gue bakalan kasih tahu ya. Ini adalah 5 hal yang paling tidak boleh kalian lakukan saat bernegosiasi dengan orang. Oke. Yang pertama adalah nggak boleh menyinggung perasaan ataupun menghancurkan harga dirinya. Misal kita balik ya, orang lain berjualan gitu, jualan offline gitu, kita ngelihat barangnya gitu. Barang yang kayak gini mah barangnya jelek. Barang yang kayak gini mah rusak. Barang yang kayak gini mah udah pasaran di mana-mana aja gitu. Kita berusaha untuk menjelek-jelekan barangnya, untuk merendahkan harga dirinya. Tujuan kita sebenarnya dengan mengatakan hal yang seperti itu supaya harganya itu turun gitu. Makanya barang yang kayak gini mah jelek, ini mah barang reject, ini mah udah pasaran. Nah, kita ngomong kayak gitu supaya si penjualnya itu mau menurunkan harga gitu. Padahal kalau kalian telaah secara lebih detail apa yang terjadi kepada si penjual itu, karena kita mengatakan hal yang seperti itu gitu, merendahkan harga dirinya, secara otomatis dia merasa minder. Karena si penjualnya merasa minder, akhirnya dia mau tidak mau pertama mengurangi harganya, menurunkan harganya. Setelah itu karena kita sudah mengolok-olok
merendahkan harga dirinya, akhirnya dia menjadi orang yang kurang pede pada saat dia akan menjual barang itu kepada orang lain. Nah, itu adalah efek samping dari kita merendahkan barang-barangnya itu, gitu. Menyinggung perasaan maupun menghancurkan harga diri si penjual itu. Ingat, jangan pernah merendahkan orang hanya demi kita pengen harganya murah. Efek sampingnya untuk si penjualnya itu apa sih? Dia akhirnya bisa menurunkan harganya. Udah kayak gitu dia juga akhirnya menjadi kurang percaya diri lagi pada saat dia bertemu dengan konsumen yang lain, gitu. Nggak boleh ya sampai menyinggung perasaan maupun menghancurkan harga diri orang lain, oke? Yang kedua yang tidak boleh kalian lakukan saat bernegosiasi adalah membesar-besarkan sesuatu dan berbohong. Maksudnya membesar-besarkan sesuatu tuh kayak gini ya. Kalau kamu gak ngasih gue dengan harga segini, gue sumpahin lo jualannya gak berlaku misalnya. Kalau kamu gak ngasih gue dengan harga segini jualannya, udah gue mah gak bakalan balik lagi ke sini, gitu. Jadi membesar-besarkan sesuatu supaya apa? Supaya dia mau nurunin harganya gitu. Atau misalnya berbohong. Contohnya berbohong ini gini. Di sini harganya itu A gitu ya. Kenapa sih di sini harganya mahal? Tuh di sebelah sana mah harganya jauh lebih murah. Gitu. Daripada gue beli di sini, mendingan juga beli aja ke tempat lain. Padahal kenyataannya nggak ada. Di tempat lain juga sama harganya segitu, nggak ada yang lebih murah. Cuman dia ngebohong aja kayak gitu supaya harganya jauh lebih murah. Nggak boleh ya ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Nggak boleh. Yang ketiga adalah mengancam atau memberi ultimatum. Misalnya gini, ada orang nawarin barang ke kita gitu. Inilah belilah barang dari saya gitu. Tapi saya sekarang mah lagi nggak punya duit lah. Paling dibayarnya misalnya kata dia gitu ya. Misalnya dia itu supplier. Nah kita sebagai distributor lah ya. Itu si supplier itu mau ngasih barang gitu ke kita gitu. Inilah belilah barang saya ini banyak banget, cobain lah, jualin dong, kamu kan sebagai distributor, jualin dong barang saya. Terus kita sebagai distributornya bilang ke si suppliernya, kalau saya beli di kamu pembayarannya gimana, berapa lama gitu. Terus kayak kata si supplier yang pertama itu, ya udahlah, bisa lah nanti dicicil 30 hari lagi aja lah bayarnya. Terus kita bilang sama si supplier yang pertama itu, ngapain cuma 30 hari, di tempat lain aja 45 hari, gak mau Udah kayak gitu. Ada lagi supplier yang kedua nawarin lagi ke kita, belilah dari kita, ini kita stoknya banyak banget di sini. Terus kita jawab gitu, berapa hari ininya, masa waktunya gue bisa bayarnya 45 hari, kata si suppliernya itu. Terus kita bilang sama si supplier yang kedua itu, ngapain 45 hari, di tempat lain juga ada 60 hari, gak mau. Kalau cuma 45 hari mah udah gak perlu ini lagi. Nah intinya itu, kalian itu tidak boleh yang namanya mencemooh atau memberikan ultimatum, padahal sebenarnya itu gak ada gitu hal-hal kayak gitu. Kalian itu padahal mampu gitu untuk membayar dalam jangka waktu 30 hari juga. Cuman kita pengen aja gitu dilama-lamain. Sering gak ngelihat orang yang kayak gitu? Mampu untuk membayar sesuatu, tapi gimana caranya supaya dilama-lamain gitu. Kasian loh. Orang lain misalnya itu, si suppliernya itu bener-bener gitu, ke kitanya tuh, ini dong, beliin dong barang dari gua gitu, karena ini gak punya buat makan. Terus sama kita itu dilama-lamain gitu bayarnya, padahal kita mampu. Dosa loh itu. Gak boleh kayak gitu. Ingat loh, pada saat kita di atas, akan ada saat kita berada di bawah. Jadi pada saat kalau misalnya kita mempunyai kemampuan untuk membayar sesuatu lebih cepat, ya udah jangan dilama-lamain. Karena apa yang mungkin buat kita, duit segini mah gak penting misalnya ya, tapi untuk orang lain itu sangat dibutuhin banget gitu. Udah, makanya jangan terlalu, kalau kita mampu untuk membayar dalam waktu cepat, ya udah cepet-cepetin aja, jangan suka dilama-lamain gitu. Ngerti ya maksud gue ya?
Dan yang terakhir adalah hal yang paling nggak boleh dilakukan saat negosiasi adalah menciptakan skenario good cop, bad cop. Maksudnya itu apa sih? Misalnya ya, seseorang ngasih harga berapa gitu. Terus kita itu bilang, wah harganya kemahalan, nanti aja lah gue tanya dulu lah istri gue gitu. Padahal sebenarnya dia belum punya istri gitu. Tapi intinya tuh cuman asal ngomong aja supaya itu si harganya itu dimurahin gitu. Atau misalnya, harganya kemahalan, nanti aja lah gue tanya lah bawahan gue gitu, harganya ini beneran kemahalan nggak? Kalau kemahalan mah udah gue nggak jadi beli gitu. Padahal dia sebenarnya nggak punya bawahan gitu. Intinya tuh gimana caranya supaya si harganya itu turun gitu. Ngerti kan? Oke, jadi intinya gue sudah ngasih tahu kalian gimana caranya untuk menjadi seorang negosiator yang kooperatif gitu ya. Dan jangan sampai kalian pada saat melakukan negosiasi itu melakukan 5 hal yang tadi gue udah sebutin ya. Hal-hal yang benar-benar dilarang, apalagi menjatuhkan harga dirinya. Misalnya hanya karena kita pengen harganya murah, akhirnya kita melakukan kebohongan, berusaha menekan atau mengancam seseorang supaya harganya murah. Tidak boleh. Oke? Kenapa? Karena kita itu tidak akan selalu berada di atas. Pada saat kita berada di atas, tolonglah orang yang membutuhkan. Supaya apa? Pada saat kita berada di bawah, akan ada yang menolong kita juga. Ingat yang namanya sistem tabur tuai, hukum karma itu ada. Oke, yang namanya negosiasi itu akan selalu kita lakukan. Sesuatu yang wajar dan tidak bisa kita hindari. Yang namanya suami istri, anak ke orang tua, kita dengan relasi bisnis, dengan siapapun kita akan selalu melakukan negosiasi. Oke, tapi yang harus kita ingat, camkan dan lakukan adalah kita itu sebagai manusia itu jangan pernah hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang penting kita dapat harga murah, enggak boleh. Kita juga harus bisa memikirkan perasaan orang lain dan juga etikanya pada saat kita melakukan negosiasi. Dan yang paling penting adalah kita itu wajib memikirkan efek samping dari tindakan kita yang kita lakukan kepada lawan kita pada saat kita bernegosiasi. Jangan sampai kita merendahkan harkat, derajat, dan martabat lawan kita sehingga dia menjadi orang yang kurang percaya diri, minder setelah mendengar ucapan kita. Ngerti ya? Oke, mungkin segini aja dari mulai tips gue dan juga hal-hal yang harus dihindari pada saat kita melakukan negosiasi. Semoga apa yang gue sampaikan kali ini itu bermanfaat, sesuai dengan pemikiran kalian juga, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian juga. Oke, dan jika misalnya kalian punya tips yang lainnya atau mau berkomentar tentang cara-cara bernegosiasi, silahkan kalian tinggalkan aja di kolom komentar. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment. Dan jangan lupa untuk klik bel notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama yang menonton video gue pada saat gue mengupload video yang terbaru. And see you in the next video. Bye-bye.